Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, saya Sti Marifatul Sifa NIM 1905520168 dan rekan saya Lia Fatranur Maula NIM 1905520146. Kami dari kelompok 15 kelas C1 Akuntansi, program studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, mata kuliah akuntansi forensik dan audit investigatif. Dosen pengampu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho SEMM AKT. Tujuan kami membuat video presentasi dengan materi faktor yang berpengaruh terhadap kecurangan dan faktor-faktor yang mencegah tindakan kecurangan adalah untuk memenuhi penilaian ujian tengah semester. Sebelum masuk ke dalam materi inti, kami akan menjelaskan sedikit mengenai kampus Universitas Tikubang Semarang atau yang sering disebut dengan Unisbang. Unisbang memiliki dua kampus. Kampus yang pertama ada di Mugas dan kampus yang kedua ada di Kendeng. Unisbang mempunyai 4 fakultas. Fakultas yang pertama yaitu Fakultas Ekonomika dan Bisnis, yang terdiri dari program studi S1 Akuntansi, S1 Manajemen, S2 Manajemen, dan pendidikan profesi akuntansi. Fakultas yang kedua yaitu Fakultas Hukum dan Bahasa. Program studi meliputi S1 Ilmu Hukum dan S1 Sastra Inggris. Kemudian ada Fakultas Teknologi Informasi dan Industri yang terdiri dari program studi S1 Teknik Informatika, S1 Sistem Informasi, dan S1 Teknik Industri. Kemudian yang terakhir ada Fakultas Vokasi yang terdiri dari D3 Perhotelan, D3 Keuangan Perbankan, dan D3 Manajemen Informatika. Saya Lia Fatranur Maula akan membacakan slide yang pertama, yaitu mengenai pengertian fraud. Fraud dapat diistilahkan sebagai kecurangan yang mengandung makna suatu penyimpangan dan perbuatan melanggar hukum atau illegal act yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu, misalnya menipu atau memberikan gambaran keliru kepada pihak-pihak lain yang dilakukan oleh orang-orang baik dari dalam maupun luar organisasi. Kasus kecurangan telah menjadi sorotan bagi semua kalangan di masyarakat, terutama pada kasus-kasus yang terkait dengan masalah laporan keuangan yang melibatkan perusahaan, baik itu perusahaan kecil maupun perusahaan besar. Para pegawai yang melakukan kecurangan tidak hanya dari pegawai golongan atas, tetapi juga sudah banyak sampai ke pegawai golongan bawah. Menurut Association of Certified Fraud Examiners atau SCFE, pada tahun 2016 terdapat 3 kategori utama kecurangan yang dilakukan. Yang pertama, ada penyalahgunaan aset atau aset misappropriation. Yang kedua, kecurangan dalam laporan keuangan atau fraudulent financial statements. Yang ketiga yaitu korupsi atau corruption. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh ACFI Indonesia, fraud yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah korupsi,
yaitu sebesar 67%. Berbeda dengan hasil report to the Nation 2016 yang dikeluarkan oleh ACFI menyatakan jenis fraud terbanyak ditemukan dalam bentuk aset misappropriation. Fraud tersebut sebanyak 31%. Dan fraud berupa laporan keuangan sebanyak 2%. Faktor pendorong terjadinya fraud ada 3. Yang pertama yaitu faktor individu. Faktor individu ini melekat pada diri seseorang dan terbagi menjadi 2, yaitu moral dan motivasi. Kategori moral dalam individu pelaku fraud dapat muncul karena sifat seperti keserakahan. Sedangkan motivasi individu dalam melakukan fraud umumnya berhubungan dengan kebutuhan individu itu sendiri yang tidak terpenuhi. Yang kedua ada himpitan ekonomi. Faktor ini berkorelasi dengan kebutuhan individu tadi. Seseorang melakukan fraud karena ia merasa tidak dapat memenuhi kebutuhannya, yang juga dikarenakan oleh himpitan ekonomi. Faktor ketiga yaitu lemahnya hukum. Selain 2 faktor tadi, faktor utama yang mendorong terjadinya fraud adalah penindakan hukum yang lemah. Ketika sanksi pidana atau hukum terlihat lemah dan memiliki celah, maka pelaku fraud tidak akan merasa takut untuk melakukan tindakan negatifnya. Hal ini dapat dilihat dari contoh kasus-kasus korupsi yang umumnya mendapat potongan hukuman dan sanksi pidana ringan dibanding kasus pencurian lain. Menurut teori fraud Pentagon, kecurangan akan terjadi apabila memenuhi 5 elemen berikut, yaitu pressure atau tekanan, rasionalisasi atau pembenaran, opportunity atau peluang, capability atau kompetensi, dan arogansi. Teori yang pertama yaitu pressure atau tekanan. Tekanan merupakan situasi di mana manajemen atau pegawai lain merasakan insentif atau tekanan untuk melakukan kecurangan. Tekanan ini mendorong seseorang atau sebuah perusahaan untuk melakukan kecurangan. Albert et al. 2011 mengkategorikan pressure dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama tekanan finansial atau financial pressure, yang kedua tekanan akan kebiasaan buruk atau vicious pressure, yang ketiga tekanan yang berhubungan dengan pekerjaan atau work-related pressure. Teori selanjutnya yaitu rationalization atau pembenaran. Rasionalisasi merupakan suatu alasan yang bersifat pribadi atau karena ada faktor lain dapat membenarkan perbuatan, walaupun perbuatan sebenarnya salah. Ketika tindakan fraud telah terdeteksi, biasanya pelaku akan memberikan alasan yang rasional sebagai bentuk pembelaan diri.
Rasionalisasi ini terjadi untuk menjadikan kesalahan yang terjadi adalah tindakan yang wajar dilakukan. Pertama kali manusia akan membuat kejahatan atau pelanggaran, ada perasaan tidak enak. Ketika kita mengulanginya, perbuatan itu menjadi mudah dan selanjutnya akan terbiasa. Teori selanjutnya yaitu opportunity atau peluang. Peluang adalah kesempatan seseorang pekerja untuk melakukan tindakan kecurangan. Kesempatan untuk melakukan fraud biasanya disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya, yang pertama, kontrol dari perusahaan yang masih lemah. Yang kedua, SOP yang berjalan tidak kondusif. Yang ketiga, adanya multi job pada seorang karyawan. Yang keempat, yaitu situasi kerja yang kurang kondusif. Teori selanjutnya yaitu capability atau kompetensi. Kompetensi berarti kemampuan pelaku fraud untuk menembus pengendalian internal yang ada di perusahaannya, mengembangkan strategi penggelapan yang canggih, dan mampu mengendalikan situasi sosial yang mampu mendatangkan keuntungan baginya dengan cara mempengaruhi orang lain agar bekerja sama dengannya. Marx 2012. Teori yang terakhir yaitu teori arogansi. Arogansi merupakan sikap sombong atau angkuh seseorang yang menganggap dirinya mampu melakukan kecurangan. Sifat ini muncul karena adanya sifat mementingkan diri sendiri atau self-interest yang besar di dalam diri manajemen yang membuat sifat arogansinya lebih besar. Crowley 2011, Christian dan kawan-kawan 2019 menyebutkan tingkat arogansi pemimpin perusahaan memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, memiliki ego yang tinggi dan menganggap dirinya sebagai selebritas. Yang kedua, memiliki pemikiran bahwa pengendalian internal tidak dapat mencegah kecurangan yang telah dilakukannya. Kemudian yang ketiga, memiliki perilaku yang cenderung sering mengintimidasi bawahannya. Kemudian memiliki gaya manajemen yang diktator dan otoriter. Dan yang terakhir, memiliki ketakutan untuk kehilangan posisi yang telah dicapainya. Di slide selanjutnya yaitu ada contoh kasus manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia Tbk atau GIA. Adapun kronologi kasusnya berawal dari hasil laporan keuangan Garuda Indonesia untuk tahun buku 2018. Garuda Indonesia Group membukukan laba bersih sebesar 809,85 ribu US dollar atau setara 11,33 miliar rupiah. Asumsi kurs 14.000 per dolar Amerika Serikat. Angka ini menonjak tajam dibanding 2017 yang menderita rugi sebesar 216,5 juta US dollar. Namun, laporan keuangan tersebut menimbulkan polemik
lantaran dua komisaris Garuda Indonesia, yakni Chairul Tanjung dan Doni Oskaria, yang saat ini sudah tidak menjabat, menganggap laporan keuangan 2018 Garuda Indonesia tidak sesuai dengan PSAK. Pasalnya, Garuda Indonesia memasukkan keuntungan dari PT Mahatero Aeroteknologi yang memiliki utang terkait pemasangan wifi yang belum dibayarkan. Terkuaknya skandal Garuda Indonesia yang pertama pada tanggal 2 April 2019, Komisaris Garuda Indonesia menolak menandatangani laporan keuangan karena tidak sesuai dengan PSAK. Kemudian pada tanggal 30 April 2019, jajaran Garuda Indonesia dipanggil oleh Bursa Efek Indonesia. Pada tanggal 2 Mei 2019, OJK meminta verifikasi laporan keuangan Garuda Indonesia pada Bursa Efek Indonesia. Kemudian pada tanggal 14 Juni 2019, Sekjen Kemenko atau Kementerian Keuangan menyampaikan adanya audit yang tidak sesuai dengan PSAK. Yang terakhir pada tanggal 28 Juni 2019, pemberian sanksi kepada Garuda Indonesia. Pelanggaran yang dilakukan Garuda Indonesia yaitu yang pertama, Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal atau Undang-Undang Pasar Modal. Ayat 1, laporan keuangan yang disampaikan kepada Bapepam wajib disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Ayat 2, tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, Bapepam dapat menentukan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal. Kemudian yang kedua, peraturan Bapepam dan LK nomor 8 G7 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten dan perusahaan publik. Kemudian yang terakhir ada ISAK 8 tentang apakah suatu perjanjian mengandung sewa dan PSAK 30 tentang sewa. Dari pelanggaran tersebut, sanksi yang diterima oleh PT Garuda Indonesia yaitu memberikan perintah tertulis kepada PT Garuda Indonesia atau Persero Tbk untuk memperbaiki dan menyajikan kembali LKT PT Garuda Indonesia Persero Tbk per tanggal 31 Desember 2018 serta melakukan paparan publik atau public expose atas perbaikan dan penyajian kembali LKT per 31 Desember 2018 dimaksud paling lambat 14 hari setelah ditetapkannya surat sanksi. Ada juga sanksi administratif berupa denda sebesar 100 juta rupiah kepada PT Garuda Indonesia Persero Tbk. Sanksi denda juga dijatuhkan masing-masing anggota direksi sebesar 100 juta rupiah. Dan
Bursa Efek Indonesia resmi menjatuhkan sanksi kepada PT Garuda Indonesia, Tbk GIAA, denda senilai Rp250 juta dan restatement atau perbaikan laporan keuangan perusahaan dengan paling lambat 26 Juli 2019 ini. PPK Kementerian Keuangan menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh akuntan publik atau auditor kantor akuntan publik yang melakukan audit terhadap PT Garuda Indonesia Tbk, di mana hal itu mempengaruhi opini laporan auditor independen. Selain itu, KAP dianggap belum menerapkan sistem pengendalian mutu secara optimal terkait konsultasi dengan pihak eksternal. Kementerian Keuangan menjatuhkan sanksi pembekuan izin selama 12 bulan kepada APK Sirumapea dan KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan rekan, selaku laporan audit keuangan PT Garuda Indonesia Tbk dan entitas anak tahun buku 2018. Kecurangan di dalam kasus ini terletak pada pihak internal, yaitu manajemen maskapai Garuda Indonesia yang melakukan rekayasa laporan keuangan dengan mengakui utang yang belum terbayarkan sebagai pendapatan. Hal ini menghasilkan laba bersih bagi maskapai. Tetapi sebenarnya yang terjadi adalah rugi karena utang belum terbayarkan. Fraud yang terjadi termasuk dalam jenis kecurangan dalam laporan keuangan atau fraudulent financial statement. Kecurangan dilakukan agar pemegang kepentingan beranggapan bahwa kinerja maskapai berjalan baik dan tidak mengalami kerugian. Fraud terjadi karena adanya tekanan dan timbulnya kesempatan serta rasa tidak bersalah dan memiliki kapabilitas. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Ma'rifatus Sifat. Saya Siti Ma'rifatus Sifat NIM 1905520168. Di sini saya akan menjelaskan juga mengenai faktor-faktor yang mencegah tindakan kecurangan. Faktor-faktor yang mencegah tindakan kecurangan ada 3. Yang pertama yaitu sistem penggalian yang efektif. Yang kedua, tata kelola yang baik. Yang ketiga adalah iman. Sebelum kita lanjut ke dalam faktor-faktor yang mencegah tindakan kecurangan, kita harus tahu apa itu pencegahan fraud. Fraud merupakan kejahatan yang dapat diatasi dengan cara mencegah atau mendeteksi. Namun sebetulnya upaya pencegahan adalah cara yang paling utama karena dapat meminimalisir terjadinya fraud sejak dini. Pencegahan penipuan berusaha membatasi keadaan yang mengarah pada penipuan, seperti menghilangkan potensi untuk melakukan penipuan dan mengurangi tekanan pada karyawan, sehingga mereka dapat memenuhi tuntutan mereka tanpa menggunakan cara yang tidak jujur.
tersebut. Menurut COSO dalam Amrisel 2004, mencegah kecurangan adalah aktivitas yang dilaksanakan dalam hal penempatan kebijakan, sistem, dan prosedur yang membantu bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilakukan Dewan Komisaris, manajemen, dan personil lain dalam perusahaan untuk dapat memberikan keyakinan memadai dalam mencapai tujuan organisasi, yaitu efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Kita mengetahui pengertian pencegahan fraud atau kecurangan. Selanjutnya kita masuk ke dalam tujuan pencegahan kecurangan atau fraud. Menurut Pusdiklawas BPKP 2008, pencegahan kecurangan yang efektif memiliki 5 tujuan, yaitu 1. Prevention, yaitu mencegah terjadinya kecurangan secara nyata pada semua lini organisasi. Yang kedua, deterrence, yaitu menangkal pelaku potensial, bahkan tindakan untuk yang bersifat coba-coba. Yang ketiga, disruption, yaitu mempersulit gerak langkah pelaku kecurangan sejauh mungkin. Yang keempat, identification, yaitu mengidentifikasi kegiatan berisiko tinggi dan kelemahan pengendalian. Yang kelima, civil action prosecution, yaitu melakukan tuntutan dan penjatuhan sanksi yang setimpal atas perbuatan kecurangan kepada pelakunya. Selanjutnya, kita masuk ke faktor-faktor apa saja yang mencegah tindakan kecurangan, yaitu 1. Sistem pengendalian yang efektif. Dengan sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal merupakan suatu sistem usaha atau sistem sosial yang dilakukan perusahaan yang terdiri dari struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran untuk menjaga dan mengarahkan jalan perusahaan agar bergerak sesuai dengan tujuan dan program perusahaan agar terdorong efisiensi serta dipatuhi kebijakan manajemen. Tujuan pengendalian internal diantaranya merupakan menjaga kekayaan dan catatan organisasi, melakukan pengecekan, ketelitian, dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dengan menggunakan sumber daya dan sarana, dan juga bertujuan untuk mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Pengendalian internal terdiri atas 5 komponen yang saling terkait, yaitu 1. Lingkungan pengendalian atau control environment, menetapkan corak suatu organisasi, mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk sebuah komponen pengendalian internal. Menyediakan disiplin dan struktur. Lingkungan pengendalian mencakup 1. Integritas dan nilai etika. Yang kedua, komitmen terhadap kompetensi. Yang ketiga, partisipasi Dewan Komisaris atau Komite Audit. Yang keempat, filosofi dan gaya operasi manajemen. Yang kelima, struktur organisasi. Yang keenam, pemberian wewenang dan tanggung jawab.
Yang ketujuh, kebijakan dan praktik sumber daya manusia. Yang kedua, penaksiran risiko atau risk assessment, adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya. Membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola. Risiko dapat timbul atau berubah karena adanya berikut. 1. Perubahan dalam lingkungan operasi. Yang kedua, personel baru. Yang ketiga, sistem informasi yang baru atau diperbaiki. Yang keempat, teknologi baru. Yang kelima, pilih produk atau aktivitas baru. Yang keenam, operasi luar negeri. Yang ketujuh, standar akuntansi baru. Yang ketiga, standar pengendalian atau kontrol aktivitas, yaitu kebijakan dari prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Kebijakan dan prosedur yang dimaksud berkaitan dengan 1. Penilaian terhadap kinerja. Yang kedua, pengolahan informasi. Yang ketiga, pengendalian risk. Yang keempat, pemisahan tugas. Yang keempat, informasi dan komunikasi atau information and communication adalah mengidentifikasikan, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dari waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab mereka. Sistem informasi mencakup sistem akuntansi, terdiri atas metode dan catatan yang dibangun untuk mencatat, mengelola, meringkas, dan melaporkan transaksi entitas dan untuk memelihara akuntabilitas bagi aktiva. Untung dan ekuitas. Komunikasi mencakup penyediaan suatu pemahaman tentang peran dan tanggung jawab individual berkaitan dengan pengendalian intern terhadap laporan keuangan. Yang kelima yaitu pemantauan atau monitoring adalah proses penentuan mutu kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian yang tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi. Faktor-faktor yang mencegah tindakan kecurangan yang kedua yaitu tata kelola yang baik. Tata kelola perusahaan yang lemah kecenderungan melakukan tindakan fraud lebih besar. Tata kelola perusahaan yang baik akan menghasilkan keputusan yang berintegritas. Terdapat dua pandangan yaitu tata kelola perusahaan sebagai prinsip dan sebagai sistem atau cara. Dalam menjelaskan 5 prinsip dasar yang terkandung dalam tata kelola perusahaan yang baik yaitu 1. Transparansi atau keterbukaan. Yang kedua, accountability atau akuntabilitas. Yang ketiga, responsibility atau pertanggungjawaban. Yang keempat, independensi atau independensi. Yang kelima, fairness atau kesetaraan dan kewajaran. Lima prinsip dasar tata kelola yang baik yaitu 1. Transparansi atau keterbukaan. Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara mudah diakses
dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tindak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. Pedoman pokok transparansi meliputi 1. Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses. Yang kedua, prinsip keterbukaan yang dianut perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan, rahasia, jabatan, dan hak-hak pribadi. Yang ketiga, kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada stakeholder. Prinsip dasar tata kelola yang baik yang kedua adalah accountability atau akuntabilitas. Terkait dengan prinsip akuntabilitas, perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu, perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan syarat yang diperoleh untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Pedoman pokoknya adalah 1. Menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab setiap organ perusahaan dan seluruh karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan dan strategi perusahaan. Yang kedua, meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan KJG. Yang ketiga, kepastian adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan. Prinsip dasar tata kelola yang baik yang ketiga yaitu responsibility atau pertanggungjawaban. Untuk prinsip responsibilitas atau prinsip tanggung jawab, perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat menjalankan perusahaan dalam jangka panjang serta mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen. Pedoman pokok prinsip ini adalah 1. Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan peraturan perusahaan. Yang kedua, perusahaan harus menjalankan tanggung jawab sosial antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan.
Prinsip dasar tata kelola yang baik yang keempat adalah independensi atau independensi. Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Pedoman pokok prinsip independensi adalah: 1. Masing-masing organ perusahaan harus menghindari dominasi, tidak terpengaruh kepentingan tertentu, bebas dari konflik of interest dan segala pengaruh atau tekanan, untuk menjamin pengembalian keputusan yang objektif. Yang kedua, masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan dan tidak saling melempar tanggung jawab. Prinsip dasar tata kelola yang baik yang kelima yaitu fairness atau kesertaan dan kewajaran. Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus bisa memperhatikan kepentingan pemegang saham, mayoritas maupun minoritas, dan memangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesertaan. Pedoman pokok prinsip ini adalah: 1. Memberikan kesempatan kepada stakeholder untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan, serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkungan kedudukan masing-masing. Yang kedua, perlakuan yang setara dan wajar kepada stakeholder sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan. Yang ketiga, pemberian kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan berkarir dan melaksanakan tugas secara profesional tanpa membedakan sara, gender, dan kondisi fisik. Faktor-faktor yang mencegah tindakan kecurangan mengenai tata kelola yang baik. Penerapan tata kelola yang baik diyakini mampu memperkuat posisi daya saing perusahaan secara berkesinambungan, mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efisien dan efektif, meningkatkan corporate value dan kepercayaan investor. Faktor-faktor yang mencegah tindakan kecurangan yang ketiga yaitu iman. Iman adalah kepercayaan yang meresap ke dalam hati dengan penuh keyakinan, tidak bercampur syak dan ragu, serta memberi pengaruh bagi pandangan hidup, tingkah laku, dan perbuatan sehari-hari. Iman dalam arti semata-mata ucapan dengan lidah tanpa dibarengi dengan hati dan perbuatan, dapat dilihat dari arti Quran Surat Al-Baqarah ayat 2, yaitu: dan di antara manusia itu ada orang yang mengatakan, kami beriman kepada Allah dan hari akhirat, sedang yang sebenarnya mereka bukan orang-orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman, tetapi yang sebenarnya mereka menipu diri sendiri dan mereka tidak sadar. Manfaat iman bagi kehidupan. Yang pertama yaitu iman dapat menimbulkan ketenangan jiwa. Yang kedua, iman akan menimbulkan rasa kasih sayang kepada sesama dan akan meningkatkan tali persaudaraan dengannya. Yang ketiga, iman
akan membebaskan jiwa manusia dari kekuasaan orang lain. Yang keempat, iman yang hakiki itu dapat menimbulkan jiwa keberanian dan ingin terus maju karena membela kebenaran. Yang kelima, iman yang disertai dengan amal soleh dapat menjadi kunci dibukanya kehidupan yang baik, adil, dan makmur. 6. Orang yang beriman akan diberikan kekuasaan dengan mengangkatnya sebagai khalifah di muka bumi. Yang ketujuh, orang yang beriman akan mendapat pertolongan dari Allah. Yang kedelapan, iman akan membawa terbukanya keberkahan di langit dan bumi. Sifat-sifat orang yang beriman. Yang satu, teguh pendirian atau tidak mudah terpengaruh dalam keadaan apapun dan tidak lemah karena cobaan. Yang kedua, tegas dalam mengambil sikap dan mudah menerima nasihat. Yang ketiga, senang mencari dan menambah ilmu. Yang keempat, selalu merasa khawatir dan takut jangan-jangan amal soleh yang dikerjakannya belum cukup untuk bekal menghadap kehadirat Allah sehingga mempunyai semangat yang tinggi untuk lebih banyak beramal. Dan kelima, sederhana dan selalu menjaga kebersihan. Dari pengertian, manfaat, dan sifat imam di atas, orang-orang yang beriman tidak akan melakukan kecurangan dalam bentuk apapun. Karena orang yang beriman akan ingat kepada Tuhan yang Maha Esa dan akan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Tuhan. Dengan iman yang kuat, kita dapat mencegah terjadinya kecurangan walaupun ada kesempatan, peluang, dan faktor-faktor lainnya. Berikut adalah quotes mengenai kecurangan, yaitu jadilah pengusaha yang memiliki karakter yang baik. Orang yang sukses dengan cara curang pasti akan segera gulung tikar karena orang-orang atau publik menolaknya. Oleh karena itu, lebih baik untung sedikit namun diusahakan secara jujur dan ikhlas. Menurut Sudarmo Salim. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami dari kelompok 15 mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menyaksikan video dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.